Ini adalah Industri Wednesday. Setiap hari Rabu, kami menganalisis industri yang berbeda. Hari ini, kami akan membahas 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang industri periklanan. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan informasi. Halo, Aluxer, dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kami akan menghadirkan video yang sangat menarik untuk Anda, dan video ini membahas tentang salah satu industri yang paling kreatif, menyenangkan, dan kontroversial, yaitu industri periklanan. Periklanan hampir setua manusia. Para arkeolog telah menemukan bukti poster dan surat dinding Mesir dan Romawi kuno yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai aktivitas dan layanan. Bukti dari Arab dan Yunani kuno juga ditemukan dalam bentuk patung batu dan papirus serta lukisan batu. Sudah menjadi hal yang wajar bagi manusia untuk mempromosikan barang yang telah mereka buat atau layanan yang mereka berikan. Segala hal yang kita lakukan dalam hidup dapat dilihat sebagai iklan, jadi tidak mengherankan jika hal ini telah berkembang menjadi industri bernilai jutaan dolar. Baik itu iklan di TV, papan reklame, pamflet, radio, daring, penempatan produk, atau dukungan selebritas, iklan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan iklan menentukan apa yang kita suka, apa yang kita benci, apa yang kita makan, bagaimana kita memilih berpakaian, dan bahkan jalur karir kita. Misalnya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk terjun ke media sosial dan mengubah karir jika Anda merasa tidak menyukai apa yang Anda lakukan lagi. Namun, tanpa banyak basa-basi, mari kita lihat seperti apa rasanya bekerja di industri ini. Siapa saja pemain kunci terbesar dan skandal apa yang tersembunyi di balik semua pemasaran dan humas itu. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram di Alux. Berikut adalah 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang industri periklanan. Pertama, rata-rata konsumen melihat hingga 3.000 iklan per hari. Dari saat Anda bangun hingga detik Anda tertidur, otak manusia diserang oleh gambar, banyak sekali, yang mewakili iklan dalam satu bentuk atau lainnya. Studi menunjukkan bahwa rata-rata konsumen melihat hingga 3.000 iklan per hari, setiap hari. Bahkan jika otak terkadang memilih untuk mengabaikannya, Anda melihat iklan saat menjelajahi internet, di papan iklan, dan bahkan acara TV favorit Anda memiliki penempatan produk di dalamnya atau disela oleh iklan. Kita melihat begitu banyak iklan sehingga otak kita bahkan tidak mengenali 80% dari iklan tersebut dan menganggapnya hanya bagian dari gambar. Namun masalahnya adalah uang iklanlah yang membuat bisnis tetap hidup. Jadi sungguh sulit untuk menyingkirkannya. Kedua, industri periklanan seringkali mempekerjakan orang dengan latar belakang yang tidak terkait. Menjadi bagian dari industri periklanan membutuhkan banyak kreativitas dan kemampuan untuk beradaptasi dan memahami sebanyak mungkin aspek dari suatu industri. Mengetahui perilaku orang, kebutuhan dan harapan mereka adalah faktor penting lainnya untuk menjadi sukses dalam periklanan. Inilah sebabnya Anda akan menemukan orang-orang dengan latar belakang berbeda yang bekerja di industri ini. Periklanan melibatkan banyak kerja tim, dan memperoleh wawasan dari berbagai industri lain berarti mampu mengidentifikasi kebutuhan orang dengan lebih baik dan apa yang penting untuk ditangani. Jika Anda merasa memiliki sisi kreatif dan ingin mengubah jalur karir, Anda harus mencoba periklanan. Ketiga, pemasaran gerilya dapat membuat merek menjadi viral. Pemasaran gerilya adalah konsep strategi periklanan yang tidak konvensional yang memungkinkan merek mempromosikan diri mereka dengan cara yang baru dan inovatif. Sederhananya, periklanan gerilya berfokus pada menarik perhatian publik pada tingkat yang personal dan mudah diingat, dan biasanya dikaitkan dengan anggaran kecil dan memanfaatkan logistik kecil yang Anda miliki semaksimal mungkin. Namun, jika dilakukan dengan benar, jenis periklanan ini dapat membuat merek menjadi viral, dan tentu saja, merek-merek besar dengan anggaran pemasaran yang besar memanfaatkan teknik ini sepanjang waktu. Salah satu contohnya adalah mesin pelukan Coca-Cola yang terbukti sukses. Pada tahun 2012, perusahaan besar itu membuat mesin penjual otomatis yang akan memberikan Coca-Cola gratis sebagai imbalan pelukan, dan orang-orang tergila-gila dengan itu karena membuat mereka merasa ingin berbagi cinta. Keempat, semua kampanye dan peluncuran baru pertama kali diuji secara penyamaran. Lucu juga ya. Ketika sebuah merek meluncurkan produk baru, warnanya pas, rasanya pas. Produknya sesuai dengan tren dan target audiensnya, harganya terjangkau, bisa ditemukan di toko-toko terbaik, dan hampir memenuhi semua kriteria untuk dibeli. Kok bisa? Ya, mereka banyak mengujinya. Sebelum setiap peluncuran baru dan setiap kampanye besar,
Mereka menguji produk mereka di beberapa grup untuk melihat di mana mereka perlu menyesuaikannya dan apakah umpan baliknya positif. Ketika perusahaan menghabiskan begitu banyak uang untuk kampanye yang ditayangkan di seluruh dunia, mereka sebaiknya tampil sesuai harapan. Jika pekerjaan impian Anda adalah menjadi copywriter, maka bersiaplah untuk mengubah teks Anda ribuan kali. Tidak ada yang langsung berhasil pada percobaan pertama. Nomor 5. Industri periklanan bernilai 1,2 triliun dolar. Industri periklanan berkembang pesat setiap hari. Media seluler, platform sosial baru, dan periklanan digital kini menjadi sarana komunikasi yang sedang tren. Dengan orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu di internet dan mengonsumsi begitu banyak konten, hal itu menambah anggaran dan investasi yang kini dikucurkan ke industri ini secara signifikan. Pada tahun 2017 saja, industri periklanan mengalami pertumbuhan yang sangat besar dan kapitalisasi pasar sebesar 1,2 triliun dolar di seluruh dunia. Amerika Serikat merupakan pasar terbesar untuk periklanan, tetapi Timur Tengah dan wilayah lain seperti Asia dan Eropa Barat juga ada di podium. Agensi iklan memang menghasilkan banyak uang. Nomor 6. Orang menyalahkan periklanan karena menetapkan standar sosial yang mustahil. Dan itu adalah topik yang banyak dibicarakan. Sekarang sudah hampir membosankan. Ya, industri periklanan, seperti halnya industri mode, menetapkan tren. Gratis, transaksi Paris gratis, you download GoPay Merchant. Perusahaan besar yang menggelontorkan uang untuk kampanye pemasaran mereka menentukan gelombang baru, apa yang layak dimiliki, dan tujuan apa yang harus Anda dukung. Industri periklanan telah berkali-kali dituduh seksis atau mempromosikan standar tubuh yang mustahil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fokusnya telah bergeser untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan karena itulah yang tampaknya dibicarakan semua orang akhir-akhir ini. Strategi terbaru industri ini mendorong kampanye pemberdayaan bagi perempuan seperti tagar Real Beauty dari Dove, Aulini kondom Trojan XOXO. Namun, yang cenderung dilupakan oleh para wanita adalah seberapa besar daya beli yang mereka miliki. Itulah sebabnya merek-merek memberikan apapun yang mereka relakan untuk dibelanjakan. Dan jika pemberdayaan perempuan adalah hal yang laku saat ini, maka itulah yang didapatkan semua orang. Nomor 7. Situs web Extens dituntut karena mengiklankan secara keliru bahwa mereka dapat memperpanjang penis. Berbohong dalam industri periklanan adalah teknik yang tersebar luas. Baiklah, mungkin tidak berbohong, tetapi sedikit mengubah fakta, menggunakan frasa yang berlebihan seperti hasil yang terbukti secara ilmiah atau terjamin, atau sekadar menipu pemirsa. Namun, membuat klaim palsu terkadang ada harganya. Anda mungkin pernah mendengar tentang Red Bull yang dituntut karena iklan palsu karena slogannya memberi Anda sayap, dan perusahaan itu dipaksa membayar kembali $10 kepada setiap pelanggan AS yang membeli minuman itu sejak tahun 2002 karena minuman itu tidak benar-benar memberi Anda sayap. Namun, itu adalah kasus yang unik. Pada tahun 2010, Extens, produsen peningkat pria alami, harus membayar $6 juta untuk menyelesaikan gugatan iklan palsu. Mereka mengiklankan produk mereka sebagai produk yang terbukti secara ilmiah dapat memperbesar ukuran bagian tubuh pria tertentu, tetapi penelitian yang dilakukan justru menunjukkan hal yang berbeda. Nomor 8. Iklan luar ruang dilarang hingga 1 dekade di Sao Paulo. Cara lain iklan hadir dalam kehidupan kita adalah papan reklame jalanan atau selebaran yang menjadi bagian besar dari pemandangan kota modern. Di beberapa negara bagian seperti Hawaii, Vermont, atau Maine, iklan jalanan adalah ilegal. Hal yang sama juga terjadi di kota Sao Paulo yang melarang papan reklame pada tahun 2007 melalui inisiatif wali kota mereka saat itu. Namun, 1 dekade kemudian, seorang wali kota yang pro-bisnis ingin mengembalikannya dan membenarkan niatnya dengan mempromosikan pekerjaan umum yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang iklan. Wali kota yang baru telah melelang inisiatif tersebut dan meminta pemenang lelang untuk bertanggung jawab atas pengecatan, pembersihan, penerangan, pemasangan kamera, dan pemeliharaan jembatan tempat papan reklame baru akan dipasang. Nomor 9. Iklan untuk anak-anak diatur di beberapa wilayah. Banyak pekerjaan dan penelitian dilakukan untuk menjalankan kampanye pemasaran dan iklan yang ditargetkan merajai zaman modern kita. Kita menyerahkan begitu banyak data sebagai imbalan atas penggunaan internet secara bebas dan perusahaan periklanan seharusnya bodoh jika tidak menggunakannya. Salah satu target audiens favorit merek-merek besar adalah anak-anak, terutama karena orang tua mereka akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jika anak itu manja, mereka akan membelikan mereka semua yang mereka inginkan. Disinilah pengiklan masuk dengan iklan dan jingle yang cerdik untuk membuat anak-anak menginginkan semua yang mereka lihat di TV,
di toko-toko, atau di internet. Telah terbukti bahwa hingga usia 8 tahun, seorang anak tidak dapat membedakan kenyataan dari iklan di televisi, dan mereka akhirnya mempercayai semua yang dikatakan dan semua yang mereka lihat di TV. Pengiklan melihat itu sebagai tambang emas murni. Nomor 10. Iklan termahal yang ditayangkan di TV menghabiskan biaya 1 miliar dolar. Jika Anda tidak tahu apa itu Super Bowl, kami akan memberitahu Anda bahwa itu hanyalah salah satu acara olahraga terpenting di AS yang ditonton oleh jutaan penggemar. Itulah sebabnya iklan selama pertandingan menjadi yang termahal. Iklan termahal yang pernah ditayangkan di TV sejauh ini menghabiskan biaya sebesar 8,1 juta dolar atau 900.000 dolar per detik untuk iklan Pepsi Cola dan ditayangkan pada tanggal 3 Februari tahun 2002 selama pertandingan Super Bowl. Iklan ke-92 tersebut dibintangi oleh Britney Spears dan menunjukkan bagaimana kebiasaan minum Pepsi berkembang selama 5 dekade terakhir. Perusahaan lain seperti Procter & Gamble membayar hingga 3 juta dolar untuk iklan berdurasi 30 detik pada tahun 1967, dan perusahaan dikenakan biaya sebanyak 42.000 dolar untuk iklan berdurasi 30 detik. Dan Aluxar, kami penasaran, sudahkah Anda menonton video industri mode kami? Jika belum, tunggu apa lagi? Klik di pojok kanan atas untuk melihat video 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang industri mode. Nomor 11. Perusahaan periklanan terkaya adalah WPP London. Di setiap industri, ada satu perusahaan atau satu orang yang sukses. Kami suka berbicara tentang mereka yang berhasil mencapai puncak, para pemangku kepentingan yang sebenarnya dan orang-orang kaya. Dalam periklanan, seperti halnya industri lainnya, Anda bisa menghasilkan banyak uang jika Anda pintar dan memainkan kartu Anda dengan benar. Itulah yang dilakukan Martin Sorrell beberapa tahun lalu dan sekarang ia memiliki perusahaan terbesar di industri ini. WPP London didirikan pada tahun 1971 dan sekarang menghasilkan lebih dari 1,9 miliar dolar per tahun. Kepemilikan perusahaan biro iklan WPP meliputi merek Agulf dan Mater, Young dan Rubicam, Lander Associates dan JWT. Sedangkan kepemilikan perusahaan digital WPP meliputi Wonderman, Geometry, dan VML. Namun, Sorrell benar-benar mengundurkan diri pada bulan April tahun 2018 karena tuduhan pelanggaran pribadi dan aset perusahaan, rumor yang ia bantah. Aset perusahaan, rumor yang ia bantah. Nomor 12. BYU menawarkan layanan iklan gratis. Google Chrome adalah salah satu peramban web yang paling banyak digunakan di dunia. Tetapi sayangnya bagi mereka, peramban tersebut juga dilarang di Tiongkok. Sebenarnya, setiap layanan yang ditawarkan Google dilarang di Tiongkok, yang memberi ruang bagi perusahaan lain seperti BYU untuk masuk dan memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak seperti Google yang menawarkan eksposur situs web dan lebih banyak lalu lintas demi uang. BYU menjaga pencarian web seluler mereka bebas dari iklan. Bahkan, mereka berjanji untuk selalu menjaga bilah pencarian di aplikasi seluler mereka tetap gratis setelah seorang mahasiswa mencari pengobatan kanker yang kontroversial, memasang iklan di antara hasil pencarian, dan meninggal. Sepertinya mereka tidak membutuhkan uang iklan untuk pengembangan. Namun, memegang monopoli di negara besar seperti China pasti memiliki keuntungan tersendiri. Nomor 13. Pekerjaan media sosial dianggap sebagai pekerjaan kerah merah muda. Anak-anak zaman sekarang ingin menjadi YouTuber, influencer, dan selebritas internet. Pekerjaan tidak seperti dulu lagi, dan beberapa karir hanya bertahan selama pekerjaan itu berlangsung. Dengan munculnya media baru dan generasi muda yang menginginkan konten yang segar dan berbeda, agensi harus menemukan orang-orang yang sangat berbakat dan terampil untuk melakukan pekerjaan ini. Salah satu pekerjaan yang paling digembar-gemborkan saat ini adalah menjadi manajer media sosial. Ini mungkin tampak seperti pekerjaan yang mudah, tetapi Anda harus mengelola banyak hal pada saat yang sama dan selalu kreatif. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan media sosial disebut pekerjaan kerah merah muda karena hingga 70% manajer media sosial adalah wanita. Nomor 14. Perusahaan farmasi AS menghabiskan biaya iklan 2 kali lebih banyak daripada biaya penelitian. Banyak kontroversi dan spekulasi seputar harga tinggi yang ditetapkan perusahaan farmasi besar untuk obat-obatan mereka. Banyak orang menuduh mereka memiliki niat tersembunyi. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan farmasi AS menghabiskan biaya iklan jauh lebih banyak daripada biaya penelitian dan pengembangan obat baru. Pengeluaran terbesar adalah Johnson & Johnson dengan 17,5 miliar dolar yang dikucurkan untuk penjualan dan pemasaran pada tahun 2015. Sementara hanya menghabiskan 8,2 miliar dolar di Departemen R&D. Namun,
Sebagian besar uang tersebut digunakan untuk iklan langsung kepada dokter, bukan langsung kepada pelanggan. Artinya, dokter seringkali dibayar atau menerima manfaat untuk meresepkan obat tertentu, tergantung siapa yang membayar lebih baik. Nomor 15. Mercedes dan Jaguar terlibat dalam perseteruan iklan yang sangat menyenangkan bagi penonton. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi konsumen daripada perseteruan yang bagus dan kreatif antara merek. Paling tidak, orang merasa menjadi bagian dari komunitas sambil mempertahankan produk favorit mereka. Lihat saja Samsung dan Apple, misalnya. Mereka mendapatkan begitu banyak sorotan dari orang-orang yang saling berebut produk sehingga satu-satunya kepentingan merek tersebut adalah menjaga persaingan ini tetap berjalan. Salah satu contoh kreatif perseteruan yang baik terjadi antara Mercedes dan Jaguar. Iklan awal Mercedes-Benz menampilkan perbandingan antara stabilitas ayam setiap saat dan penggerak cerdas Mercedes-Benz. Jaguar membalas dengan mengejek iklan tersebut dan menyatakan, kontrol bodi ajaib, kami lebih suka refleks seperti kucing. Petik 2. Mercedes butuh beberapa hari untuk memberikan balasan atas pertanyaan itu. Tetapi iklan Komebak mereka menampilkan refleks seperti kucing dari kucing yang malas dan mengantuk. Jaguar gagal memberikan jawaban sejauh ini, tetapi semuanya menyenangkan semua orang. Dan itu saja untuk hari ini, Aluxar. Itulah pandangan kami tentang industri periklanan. Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini apa iklan terlucu yang pernah Anda lihat. Dan bagi para Aluxer setia yang mengikuti kami hingga akhir video, seperti biasa, Anda mendapatkan fakta bonus. Ini dia, nomor 16. Meskipun sebagian besar produk dipasarkan untuk wanita, mereka masih merasa disalahpahami oleh pengiklan. Menjadi seorang wanita itu sulit, benar, kan, ladies? Pengiklan memiliki sedikit stereotip tentang wanita dan terus menggunakannya berulang kali. Mereka meniru ibu-ibu, wanita seksi, dan sekarang wanita-wanita hebat yang akhirnya diminati tren. Mereka begitu sering menggunakan wanita dan begitu banyak mengiklankan wanita. Namun, jika Anda bertanya kepada wanita manapun, dia akan memberitahu Anda bahwa dia merasa disalahpahami oleh iklan dan produk. Entah seseorang tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau wanita memang tidak mungkin dipahami atau mungkin terlalu banyak pria di puncak. Silakan pilih. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxar. Pastikan untuk berlangganan agar Anda